Tiga. Ya, eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sparta dan teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semuanya dan terutama kepada Pak Sparta. Perkenalkan, saya Antonius Aldo dengan NIM 2021 121 1012 dan terdapat rekan saya Muhammad Fitra Faizin Sahal dengan NIM 2021 121 1025. Pertama-tama, izinkan kami berdua mempresentasikan mengenai tugas dari Pak Sparta sendiri, yaitu mengenai kasus yang selama ini beberapa tahun terakhir yang dialami oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dan kelompok kami memilih kasus korupsi yang terjadi di dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau biasa disingkat dengan LPEI. Nah, next, ini ada muka kita berdua ya Pak. Ini juga teman-teman. Ini saya sebelah kiri dan ini ada Sahal di sebelah kanan yang kacamata. Sepertinya dia tidak proper. Nah, next. Nah, tidak bisa dilanjutkan dengan teman saya itu Sahal. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama mulai dari kita akan membahas latar belakang dari kasus LPI itu sendiri. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu kronologi secara terperinci dari kasus yang kita bahas tersebut. Kemudian yang ketiga, kita membahas poin penyelesaian dari kasus tersebut, bagaimana kelanjutannya, kemudian keterangannya atau semacamnya, dan yang terakhir eh, resource dari pengambilan penulisan tentang paper ini. Next. Oke, di sini kita masuk dari latar belakang kasus tersebut. Sebelum kita masuk ke kasusnya, kita bahas dasar dari LPI itu sendiri. LPI ini merupakan lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia. Eh, Dia merupakan suatu institusi yang punya peran krusial di dalam mendorong pertumbuhan ekspor nasional. Sebagai lembaga pembiayaan, LPI ini menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan finansial kepada para eksportir Indonesia. Tapi di beberapa tahun terakhir, LPEI ini turut menjadi sorotan publik karena dia memiliki sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan pemberian fasilitas kredit. Dan kasus-kasus ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga menghambat iklim investasi dan kepercayaan terhadap sektor ekspor di Indonesia. Nah, kasus LPI ini memiliki dampak yang kompleks terhadap sektor ekspor Indonesia. Selain kerugian finansial langsung akibat penyalahgunaan dana tadi, kasus ini juga bisa memicu penurunan kepercayaan para pelaku usaha terhadap lembaga eksportir yang membutuhkan dukungan finansial untuk mengembangkan usahanya yang lebih lanjut. Dan kasus korupsi ini juga bisa merusak reputasi Indonesia di mata global di seluruh dunia sebagai negara tujuan investasi, sehingga potensinya bisa mengurangi minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia di sektor ekspor. Nah, latar belakang dari kasus ini mulanya KPK ini telah menetapkan eh, 7 individu tersangka sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan LPI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini. Nah, identitas dari 7 tersangka ini masih dirahasiakan oleh KPK. Namun demikian, LPI telah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama sepenuhnya dalam proses hukum yang sedang berlangsung sampai saat ini. Nah, sampai saat ini per tanggal 22 November 2024. Nah, juru bicara KPK ini, yaitu si Tessa Mahardika Sugiarto, dia menginformasikan kalau di tanggal 26 Juli kemarin, tahun 2024, KPK telah menetapkan status tersangka kepada 7 orang, yang terdiri dari pejabat negara dan pihak swasta. Nah, mereka ini diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit eh, fasilitas pembiayaan oleh LPI. Nah, proses penyidikan kasus ini masih terus berjalan dan KPK telah melakukan beberapa tindakan termasuk memeriksa saksi-saksi dan menyita barang bukti.
Nah, selain itu, untuk mencegah para tersangka melarikan diri, KPK juga telah mengeluarkan larangan berpergian ke luar negeri kepada 7 tersangka individu tersebut. Kemudian KPK juga berencana untuk mengumumkan secara rinci konstruksi kasus beserta identitas para tersangka saat dilakukan upaya penangkapan atau penahanan sebelumnya. Nah, wakil dari Ketua KPK ini, yaitu si Alexander Marwata, dia mengungkapkan kalau jumlah debitur yang menjadi objek penyelidikan dalam kasus ini terus bertambah. Awalnya hanya 6 debitur, namun eh, per berita ini muncul, jumlahnya telah mencapai 11 debitur. Dan laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi ini di LPI pertama kali diterima oleh KPK pada bulan Mei tahun 2023. Jadi sudah sejak 1 tahun laporan itu masuk ke KPK setelah melalui proses penelaahan. Nah, KPK kemudian memulai tahap penyelidikan pada bulan Februari 2024 dan akhirnya di bulan Maret 2024 KPK ini memutuskan untuk meningkatkan status kasus ini menjadi tahap penyidikan. Nah, Kepala Divisi Corporate Sekretari LPI yaitu Daiza Rochadi. Di sini dia menegaskan kalau LPI ini akan senantiasa mendukung upaya penegakan hukum. Nah, LPI juga berkomitmen untuk menjaga integritas dan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan seluruh aktivitas operasional KPK. Dalam penanganan kasus ini, KPK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Menteri Keuangan, yaitu Sri Mulyani, yang juga turut terlibat dalam pembahasan kasus ini. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Kejaksaan Agung akan menghentikan penanganan perkara yang sama dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Next. Ini untuk timeline dari latar belakang kasus tadi. Yang pertama laporan masuk tanggal 10 Mei 2023, kemudian laporan eh, pada tanggal 18 pada bulan Februari 2024 KPK memulai penyelidikan, kemudian di 18 Maret Ibu Sri Mulyani bergabung ke Kejaksaan, mendatangi Kejaksaan untuk bergabung dalam kasus tersebut. Kemudian kasusnya naik ke tahap penyidikan dalam forum ekspos. Dan di 26 Juli 2024, KPK menetapkan 7 orang tersangka. Kemudian pada 29 Juli, 3 hari setelah KPK menetapkan tersangka, KPK pun mengeluarkan SK nomor 981 tahun 2024. Next. Mhm. Oke, pada kasus ini terdapat Santai, tiga. santai aja. Oke, oke. Pada kasus ini terdapat 3 perusahaan yang menyebabkan kerugian negara. Yang pertama di sini ada PTPE yang menyebabkan kerugian sebesar 800 miliar. Kemudian ada PT RII yang menyebabkan kerugian sebesar 1,6 triliun. Dan yang ketiga ada PT SMGL yang menyebabkan kerugian 1,51 triliun. 1000, oh, 1,51 triliun, ya. Wait. Nah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini memang menjadi sorotan pada tahun 2024 karena kasus dugaan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar seperti perusahaan-perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi negara yang disebutkan sebelumnya. Terus kasus ini juga melibatkan pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai prosedur dan merugikan keuangan negara. Angka pasti perusahaan yang terlibat dalam kasus ini terus berkembang.
dan baru diketahui, teridentifikasi tiga perusahaan yang kita paparkan. Dengan berjalannya proses investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, namun berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan, ada beberapa perusahaan yang telah teridentifikasi sebagai pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Nah, identitas spesifik perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus ini secara rincinya belum diumumkan secara terbuka oleh KPK. Hal ini juga umumnya dilakukan untuk menjaga integritas proses hukum dan menghindari tindakan yang dapat menghambat proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Hmm, oke, next. Bentar dulu. Kayaknya gue kecepatan ya. Ya kan? Makanya santai aja. Iya, Cuk. Jadi ini kayaknya gua ya. Iya, cepet banget Ya gue. udah, aman aja, Mak. Oke, oke. Ntar kalau lo masih mau ada yang diomongin, ntar kayak kemarin aja. Oke. Oke, baiklah, para teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kronologi kasusnya itu seperti apa sih. Nah, jadi di sini di PPT saya dan Sahal meringkas bahwasannya pada tahun 2003 di bulan Mei, KPK itu menerima laporan dugaan korupsi di LPI. Kemudian alur selanjutnya di tahun 2004, setahun kemudian di bulan Maret, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Kemudian di bulan Juli tahun 2024, 7 tersangka ditetapkan dan kemudian terdapat modus yang namanya tambal sulam. Kemudian di tahun 2004, bulan November, aset tersangka disita senilai 200 miliar. Kemudian terdapat juga kerugian bagi negara, itu ditaksir mencapai triliunan rupiah. Nah, apa sih kemudian tindakan dari LPI sendiri? Itu tindakan dari LPI itu dia berkomitmen terhadap penegakan hukum dan tata kelola yang baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kronologi kasus dari kasus korupsi LPI ini seperti apa. Jadi, sejak tahun 2023 bulan Mei, itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dia telah menerima laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Nah, setelah melalui proses penyelidikan yang dimulai pada bulan Februari tahun 2024, jadi di PPT tersebut tertulis bahwasanya di bulan Maret kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Namun sebelumnya di bulan Februari itu kasus ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan pada bulan Maret yaitu 2024. Kemudian keputusan untuk meningkatkan status kasus ini diambil setelah dilakukan rapat internal KPK yang melibatkan jajaran penindakan, penuntutan, dan pimpinan KPK. Kemudian menanggapi perkembangan kasus ini, pihak LPI menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan KPK dalam upaya mengungkap kebenaran. Nah, Kepala Divisi dari LPI, yaitu Kepala Divisi Corporate Secretary LPI, yaitu Diza Rohadi, menegaskan bahwa LPI selalu menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan akan memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Nah, 1 hari sebelum kasus ini, ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Agung untuk membahas kasus dugaan korupsi di LPI ini. Yang kemudian, pada akhir bulan Juli tahun 2024, KPK secara resmi menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Nah, para tersangka ini terdiri dari pejabat negara dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan oleh LPI. Nah, kemudian untuk mencegah para tersangka melarikan diri, KPK ini telah mengeluarkan larangan berpergian ke luar negeri. Nah, saat ini proses penyidikan kasus ini masih terus berlangsung. KPK telah melakukan berbagai tindakan seperti memeriksa saksi-saksi
dan menyita barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut. Nah, KPK berencana untuk mengumumkan secara terbuka konstruksi kasus beserta identitas para tersangka ketika dilakukan upaya penangkapan atau penahanan. Nah, ada pula Wakil Ketua KPK, yaitu Alexander Marwata. Itu dia mengungkapkan bahwa jumlah debitur yang diduga terlibat dalam kasus ini terus bertambah. Awalnya, jumlah debitur yang diselidiki hanya 6, namun sampai saat ini telah mencapai 11 debitur. Nah, dugaan tindak pidana korupsi di LPEI ini diperkirakan telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah. Jadi, untuk menghindari para tersangka melarikan diri ke luar negeri, KPK ini mengeluarkan larangan berpergian, yaitu surat keputusan, selama 6 bulan ke depan, agar para tersangka ini tidak melarikan diri ke luar negeri. Nah, di sini terdapat penyelesaian kasus dari korupsi yang terjadi di LPE ini. Jadi, di sini di PPT tertulis bahwasanya per 7 November 2024, juru bicara KPK yaitu Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan KPK menyita 44 bidang tanah dan bangunan dari tersangka, ditaksir senilai 200 miliar dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Nah, kemudian pada tanggal 29 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 981 tahun 2024 tentang larangan berpergian ke luar negeri terhadap 7 orang WNI yang kemudian dari kasus tersebut dijalankan pemeriksaan. Nah, jadi penyelesaian kasus yang secara singkat seperti itu. Namun saya akan menjelaskan penyelesaian kasus yang secara terperinci, yaitu skandal korupsi yang menggembarkan dunia ke Indonesia terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI, ditandai dengan penyitaan aset berupa 44 bidang tanah dan bangunan milik para tersangka. Kejadian ini menjadi bukti nyata betapa krusialnya pengawasan yang ketat dan tata kelola yang bersih dalam mengelola keuangan negara. Walaupun proses hukum masih berjalan, fakta-fakta yang terungkap telah mengungkap adanya praktik korupsi yang terorganisir dan merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Nah, berdasarkan pernyataan juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto pada tanggal 7 November 2024, KPK ini telah menyita aset para tersangka dalam kasus korupsi LPEI berupa 44 bidang tanah dan bangunan dengan nilai taksiran mencapai 200 miliar. Selain itu, KPK juga tengah melakukan penilaian terhadap aset lainnya seperti kendaraan. Investigasi mendalam mengungkapkan adanya modus operandi yang melibatkan peminjaman berantai di LPI, di mana pinjaman baru digunakan untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Dana yang digunakan untuk fasilitas kredit ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, KPK ini terus berusaha dan berupaya melacak aset-aset lainnya milik para tersangka untuk memulihkan kerugian negara yang sangat besar. Nah, KPK telah mengumpulkan sejumlah saksi dan barang bukti yang kuat untuk mendukung kasus ini. Nah, rencananya tuh KPK akan mengumumkan secara terbuka konstruksi kasus secara lengkap beserta identitas para tersangka saat dilakukan penangkapan atau penahanan. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK yaitu Alexander Marwata mengumumkan bahwa jumlah debitur yang terlibat dalam kasus ini bertambah menjadi 11 orang, dari semula hanya 6 orang. Dampak dari kasus korupsi LPI ini sangat luas dan kompleks. Tidak hanya merugikan keuangan negara secara signifikan, kasus ini juga merusak citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang berkomitmen di mata dunia. Sebagai negara yang berkomitmen memberantas korupsi. Kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia pun tergerus. Lebih jauh lagi, kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan terhadap badan usaha milik negara atau BUMN dan lembaga keuangan lainnya. Nah, masyarakat sangat menantikan keputusan hukum yang adil dan setimpal bagi para tersangka. Hukuman yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera
dan mencegah terjadinya kasus korupsi serupa di masa depan. Selain itu, upaya untuk memulihkan aset-aset yang diperoleh dari hasil korupsi harus dilakukan secara maksimal agar kerugian negara dapat diminimalisir. Nah, di sini terdapat, eh, setelah kami cari tahu bahwasannya baru diumumkan 7 tersangka menurut sumber yaitu tribunnews.com. Kita tidak mengetahui apakah tersangka tersebut benar atau tidak, namun berdasarkan sumber Tribun News, itu terdapat 7 tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu yang pertama, Ngalim Sawego sebagai Direktur Eksekutif LPI. Kemudian ada Dwi Wahyudi sebagai Direktur Pelaksana 1 LPI. Kemudian ada Basuki Setiajid, yaitu Direktur Pelaksana kedua LPI. Nah, kemudian ada Arif Setiawan sebagai Direktur Pelaksana 4 LPI. Selanjutnya ada Omar Baginda Pane sebagai Direktur Pelaksana 5 LPI. Dan keenam, ada Kukuh Wirawan sebagai Kepala Divisi Pembiayaan 1 LPI. Dan yang terakhir terdapat Hendarto sebagai pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit. Nah, ini merupakan dokumentasi-dokumentasi yang kami dapatkan berdasarkan Google. Ini dokumentasi foto sebelah kiri itu pada saat KPK mengumumkan bahwasanya terdapat 7 tersangka dan juga KPK telah menyita 44 tanah yang sudah mereka sita. Kemudian gambar kedua itu terdapat rapat dan juga penjelasan mengenai kasus-kasus yang sudah ditangani pada sebelumnya dan kejelasan dan selanjutnya seperti apa, tahap selanjutnya seperti apa. Nah, kemudian ini yang ketiga, ini orang-orang KPK dan juga perwakilan-perwakilan dari pemerintah telah menyita tanah yang telah disita sebanyak 44, namun ini merupakan salah satunya foto bahwasanya tanah tersebut telah disita oleh pemerintah atau oleh KPK. Nah, di sebelah paling kanan ini terdapat salah satu tersangka yang sudah ditangkap, namun sampai saat ini proses kejelasannya untuk dipenjara atau tidak itu masih diselidiki lebih lanjut dan juga masih mencari saksi-saksi dan juga bukti-bukti yang lengkap. Jadi KPK belum bisa memutuskan untuk dipenjara atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi terdapat kesimpulan dari kasus korupsi yang terjadi di LPI ini. Nah, sebenarnya banyak sekali kasus-kasus korupsi yang telah terjadi di LPI ini. Apabila kita cari melalui Google, itu banyak sekali kasus-kasus korupsi yang dialami oleh LPI. Namun, kesimpulan dari kasus yang kami simpulkan adalah kasus korupsi di LPI ini merupakan sebuah peringatan bagi seluruh pihak terkait. Pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola di BUMN dan lembaga keuangan lainnya. Nah, selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi. Nah, dengan demikian, diharapkan kasus seperti ini tidak akan terulang kembali di masa depan. Nah, jadi kesimpulan dari kasus yang kami dapatkan itu bahwasannya oke jadi mau ngomong hal, Gas, gas. lu mau ngomong, Ya, ya, ya. boleh boleh. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke. eh untuk
penekanan poin dari penyelesaian kasus ini, jadi kasus korupsi dari LPI ini melibatkan penyitaan 44 bidang tanah dan bangunan dari oleh KPK yang merupakan salah satu skandal korupsi terbesar yang mengguncang sektor keuangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini juga nggak hanya berdampak pada reputasi lembaga sebagai lembaga pembiayaan ekspor, tapi juga ditekankan menggarisbawahi tadi pentingnya itu pengawasan terhadap penggunaan dana negara dalam mendukung kegiatan ekspor LPEI sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspor tadi. Nah, seharusnya LPI ini beroperasi dengan prinsip tata kelola yang cukup baik dan sangat transparan. Tapi kasus ini justru mengungkap bahwa terdapat praktik korupsi yang merugikan negara dan menghambat perekonomian sektor ekspor. Dan ini merupakan suatu masalah yang cukup fatal untuk sektor ekspor di Indonesia. Dan modus eh, operandi korupsi ini dalam kasus ini diduga itu melibatkan pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, tersangka ini menyalahgunakan wewenang yang dia miliki dalam proses penyaluran dana. Jadi, dia mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, sehingga penyitaan 44 bidang tanah dan bangunan merupakan bagian dari upaya KPK untuk dapat melacak aset-aset yang diduga diperoleh dari beberapa tersangka ini dengan hasil tindak pidana korupsi yang mereka lakukan. Dan aset-aset tersebut juga akan disita dan dikembalikan kepada negara sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh mereka. Nah, kasus korupsi di LPI ini juga memiliki implikasi yang sangat luas. Jadi nggak hanya bagi sektor ekspor, tapi juga bagi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Kejadian ini bisa memicu penurunan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Nah, khususnya sektor keuangan. Yang selain itu, hmm, karena kasus ini akibatnya juga dapat menghambat akses dari pembiayaan bagi para pelaku usaha ekspor yang membutuhkan dukungan finansial dari lembaga LPI. Namun karena kasus ini, jadi orang-orang yang membutuhkan dukungan finansial untuk melakukan ekspor demi memajukan perekonomian Indonesia, mereka juga menjadi terhambat sehingga domino efeknya menjadi penghambatan perekonomian Indonesia secara wide, namun struktural, namun spesifikasi di bidang ekspor. Nah, untuk mengatasi masalah ini, itu diperlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola di LPI, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi yang telah melakukan tindak korupsi. Kemudian, karena skandal korupsi ini juga menggemparkan dunia keuangan di Indonesia dan ditandai dengan penyitaan aset tadi, kejadian ini menjadi bukti nyata kalau betapa krusialnya pengawasan yang ketat dan tata kelola yang bersih dalam mengelola keuangan negara. Walaupun proses hukum masih berjalan, tapi fakta-fakta yang terungkap telah mengungkapkan adanya praktik korupsi yang sangat terstruktur, rapih, dan terorganisir sehingga merugikan keuangan negara dalam jumlah yang cukup besar oleh oknum-oknum pelaku tersangka dari tindak pidana korupsi tadi. Nah, berdasarkan pernyataan juru bicara KPK yang tadi sudah disebutkan, eh, di mana pinjaman baru digunakan untuk melunasi pinjaman sebelumnya dan dana yang digunakan itu untuk fasilitas kredit dan
dana ini berasal dari anggaran pendapatan serta belanja negara atau APBN. Nah, KPK ini masih berupaya melacak aset-aset lain yang dimiliki oleh para tersangka agar dapat eh, memulihkan kembali di sini hak negara yang hilang, aset-aset negara yang hilang, eh, kerugian negara yang timbul akibat tindakan pidana korupsi ini. Kemudian KPK juga sudah mengumpulkan cukup banyak saksi dan barang bukti yang kuat untuk mendukung kasus ini. Rencananya juga KPK akan membuka, mengumumkan secara terbuka konstruksi kasus secara lengkap beserta identitas para tersangka. Kemudian nggak cuma merugikan keuangan secara signifikan, keuangan negara secara signifikan. Kasus ini juga merusak citra Indonesia karena ini berhubungan dengan ekspor yang global. Jadi citra Indonesia cukup jatuh di mata dunia sebagai negara yang berkomitmen pertama memberantas korupsi, kemudian eh, apa kepercayaan investor juga akan berkurang, terutama investor asing terhadap investasi di Indonesia itu pasti akan menurun. Kemudian lebih jauh lagi, kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efek seberapa efektif pengawasan terhadap badan ekspor dari badan usaha milik negara dan lembaga keuangan terhadap lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia ini. Apakah cukup ketat dan efektif atau lengah secara sistemnya sehingga tahan. Nah, KPK kemudian memulai tahap penyelidikan pada bulan Februari 2024 dan akhirnya di bulan Maret 2024 KPK ini memutuskan untuk meningkatkan status kasus ini menjadi tahap penyidikan. Nah, Kepala Divisi Corporate Sekretari LPI yaitu Daiza Rochadi, di sini dia menegaskan kalau LPI ini akan senantiasa mendukung upaya penegakan hukum. Nah, LPI juga berkomitmen untuk menjaga integritas dan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan seluruh aktivitas operasional KPK. Dalam penanganan kasus ini, KPK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Menteri Keuangan, yaitu Sri Mulyani, yang juga turut terlibat dalam pembahasan kasus ini. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Kejaksaan Agung akan menghentikan penanganan perkara yang sama dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Next. Ini untuk timeline dari latar belakang kasus tadi. Yang pertama laporan masuk tanggal 10 Mei 2023, kemudian laporan eh, pada tanggal 18 pada bulan Februari 2024 KPK memulai penyelidikan, kemudian di 18 Maret Ibu Sri Mulyani bergabung ke Kejaksaan, mendatangi Kejaksaan untuk bergabung dalam kasus tersebut. Kemudian kasusnya naik ke tahap penyidikan dalam forum ekspos. Dan di 26 Juli 2024, KPK menetapkan 7 orang tersangka. Kemudian pada 29 Juli, 3 hari setelah KPK menetapkan tersangka, KPK pun mengeluarkan SK nomor 981 tahun 2024. Next. Mhm. Oke, pada kasus ini terdapat Santai, tiga. santai aja. Oke, oke. Pada kasus ini terdapat 3 perusahaan yang menyebabkan kerugian negara. Yang pertama di sini ada PTPE yang menyebabkan kerugian sebesar 800 miliar. Kemudian ada PT RII yang menyebabkan kerugian sebesar 1,6 triliun. Dan yang ketiga ada PT SMGL yang menyebabkan kerugian 1,51 triliun. 1000, oh, 1,51 triliun, ya.
Wait. Nah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini memang menjadi sorotan pada tahun 2024 karena kasus dugaan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar seperti perusahaan-perusahaan yang yang menimbulkan kerugian bagi negara yang disebutkan sebelumnya. Terus kasus ini juga melibatkan pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai prosedur dan merugikan keuangan negara. Angka pasti perusahaan yang terlibat dalam kasus ini terus berkembang dan baru teridentifikasi 3 perusahaan yang kita paparkan. Dengan berjalannya proses investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, namun berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan, ada beberapa perusahaan yang telah teridentifikasi sebagai pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Nah, identitas spesifik perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus ini secara rincinya belum diumumkan secara terbuka oleh KPK. Hal ini juga umumnya dilakukan untuk menjaga integritas proses hukum dan menghindari tindakan yang dapat menghambat proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Hmm, oke, next. Bentar dulu. Gue kecepatan ya. Ya kan? Makanya santai aja. Iya, Cuk. Jadi ini kayaknya gua ya. Iya, cepet banget Ya lu. udah nggak apa-apa. Aman aja, Mak. Oke, oke. Ntar kalau lu masih mau ada yang diomongin, ntar kayak kemarin aja. Oke. Oke, baiklah, para dan teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kronologi kasusnya itu seperti apa sih. Nah, jadi di sini di PPT saya dan Sahal meringkas bahwasannya pada tahun 2003 di bulan Mei, KPK itu menerima laporan dugaan korupsi di LPI. Kemudian alur selanjutnya di tahun 2004, setahun kemudian di bulan Maret, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Kemudian di bulan Juli tahun 2024, 7 tersangka ditetapkan dan kemudian terdapat modus yang namanya tambal sulam. Kemudian di tahun 2004, bulan November, aset tersangka disita senilai 200 miliar. Kemudian terdapat juga kerugian bagi negara, itu ditaksir mencapai triliunan rupiah. Nah, apa sih kemudian tindakan dari LPI sendiri? Itu tindakan dari LPI itu dia berkomitmen terhadap penegakan hukum dan tata kelola yang baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kronologi kasus dari kasus korupsi LPI ini seperti apa. Jadi, sejak tahun 2023 bulan Mei, itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dia telah menerima laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Nah, setelah melalui proses penyelidikan yang dimulai pada bulan Februari tahun 2024, jadi di PPT tersebut tertulis bahwasanya di bulan Maret kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Namun sebelumnya di bulan Februari itu kasus ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan pada bulan Maret yaitu 2024. Kemudian keputusan untuk meningkatkan status kasus ini diambil setelah dilakukan rapat internal KPK yang melibatkan jajaran penindakan, penuntutan, dan pimpinan KPK. Kemudian menanggapi perkembangan kasus ini, pihak LPI menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan KPK dalam upaya mengungkap kebenaran. Nah, Kepala Divisi dari LPI, yaitu Kepala Divisi Corporate Secretary LPI, yaitu Diza Rohadi, menegaskan bahwa LPI selalu menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan akan memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Nah, 1 hari sebelum kasus ini, ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Agung untuk membahas kasus dugaan korupsi di LPEI ini. Yang kemudian, pada akhir bulan Juli tahun 2024, KPK secara resmi menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Nah, para tersangka ini terdiri dari pejabat negara dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan oleh LPEI. Nah, kemudian untuk mencegah para tersangka melarikan diri, KPK ini telah mengeluarkan larangan berpergian ke luar negeri. Nah, saat ini proses penyidikan kasus ini masih terus berlangsung. KPK telah melakukan berbagai tindakan seperti memeriksa saksi-saksi dan menyita barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut. Nah, KPK berencana untuk mengumumkan secara terbuka konstruksi kasus beserta identitas para tersangka ketika dilakukan upaya penangkapan atau penahanan. Nah, ada pula Wakil Ketua KPK, yaitu Alexander Marwata. Itu dia mengungkapkan bahwa jumlah debitur yang diduga terlibat dalam kasus ini terus bertambah. Awalnya, jumlah debitur yang diselidiki hanya 6, namun sampai saat ini telah mencapai 11 debitur. Nah, dugaan tindak pidana korupsi di LPEI ini diperkirakan telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah. Jadi, untuk menghindari para tersangka melarikan diri ke luar negeri, KPK ini mengeluarkan larangan berpergian, yaitu surat keputusan, selama 6 bulan ke depan, agar para tersangka ini tidak melarikan diri ke luar negeri. Nah, di sini terdapat penyelesaian kasus dari korupsi yang terjadi di LPE ini. Jadi, di sini di PPT tertulis bahwasanya per 7 November 2024, juru bicara KPK yaitu Tessa Mahardika Sugiyarto menyatakan KPK menyita 44 bidang tanah dan bangunan dari tersangka, ditaksir senilai 200 miliar dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Nah, kemudian pada tanggal 29 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 981 tahun 2024 tentang larangan berpergian ke luar negeri terhadap 7 orang WNI yang kemudian dari kasus tersebut dijalankan pemeriksaan. Nah, jadi penyelesaian kasus yang secara singkat seperti itu. Namun saya akan menjelaskan penyelesaian kasus yang secara terperinci, yaitu skandal korupsi yang menggembarkan dunia ke Indonesia terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI, ditandai dengan penyitaan aset berupa 44 bidang tanah dan bangunan milik para tersangka. Kejadian ini menjadi bukti nyata betapa krusialnya pengawasan yang ketat dan tata kelola yang bersih dalam mengelola keuangan negara. Walaupun proses hukum masih berjalan, fakta-fakta yang terungkap telah mengungkap adanya praktik korupsi yang terorganisir dan merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Nah, berdasarkan pernyataan juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto pada tanggal 7 November 2024, KPK ini telah menyita aset para tersangka dalam kasus korupsi LPEI berupa 44 bidang tanah dan bangunan dengan nilai taksiran mencapai 200 miliar. Selain itu, KPK juga tengah melakukan penilaian terhadap aset lainnya seperti kendaraan. Investigasi mendalam mengungkapkan adanya modus operandi yang melibatkan peminjaman berantai di LPI, di mana pinjaman baru digunakan untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Dana yang digunakan untuk fasilitas kredit ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, KPK ini terus berusaha dan berupaya melacak aset-aset lainnya milik para tersangka untuk memulihkan kerugian negara yang sangat besar. Nah, KPK telah mengumpulkan sejumlah saksi dan barang bukti yang kuat untuk mendukung kasus ini. Nah, rencananya tuh KPK akan mengumumkan secara terbuka konstruksi kasus secara lengkap beserta identitas para tersangka saat dilakukan penangkapan atau penahanan. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK yaitu Alexander Marwata mengumumkan bahwa jumlah debitur yang terlibat dalam kasus ini bertambah menjadi 11 orang.
dari semula hanya 6 orang. Dampak dari kasus korupsi LPI ini sangat luas dan kompleks. Tidak hanya merugikan keuangan secara negara secara signifikan, kasus ini juga merusak citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang berkomitmen di mata dunia. Sebagai negara yang berkomitmen memberantas korupsi. Kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia pun tergerus. Lebih jauh lagi, kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan terhadap badan usaha milik negara atau BUMN dan lembaga keuangan lainnya. Nah, masyarakat sangat menantikan keputusan hukum yang adil dan setimpal bagi para tersangka. Hukuman yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus korupsi serupa di masa depan. Selain itu, upaya untuk memulihkan aset-aset yang diperoleh dari hasil korupsi harus dilakukan secara maksimal agar kerugian negara dapat diminimalisir. Nah, di sini terdapat, eh, setelah kami cari tahu bahwasannya baru diumumkan 7 tersangka menurut sumber yaitu tribunnews.com. Kita tidak mengetahui apakah tersangka tersebut benar atau tidak, namun berdasarkan sumber Tribun News, itu terdapat 7 tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu yang pertama, Ngalim Sawego sebagai Direktur Eksekutif LPI. Kemudian ada Dwi Wahyudi sebagai Direktur Pelaksana 1 LPI. Kemudian ada Basuki Setiajid, yaitu Direktur Pelaksana kedua LPI. Nah, kemudian ada Arif Setiawan sebagai Direktur Pelaksana 4 LPI. Selanjutnya ada Omar Baginda Pane sebagai Direktur Pelaksana 5 LPI. Dan keenam, ada Kukuh Wirawan sebagai Kepala Divisi Pembiayaan 1 LPI. Dan yang terakhir terdapat Hendarto sebagai pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit. Nah, ini merupakan dokumentasi-dokumentasi yang kami dapatkan berdasarkan Google. Ini dokumentasi foto sebelah kiri itu pada saat KPK mengumumkan bahwasannya terdapat 7 tersangka dan juga KPK telah menyita 44 tanah yang sudah mereka sita. Kemudian gambar kedua itu terdapat rapat dan juga penjelasan mengenai kasus-kasus yang sudah ditangani pada sebelumnya dan kejelasan dan selanjutnya seperti apa, tahap selanjutnya seperti apa. Nah, kemudian ini yang ketiga, ini orang-orang KPK dan juga perwakilan-perwakilan dari pemerintah telah menyita tanah yang telah disita sebanyak 44, namun ini merupakan salah satunya foto bahwasannya tanah tersebut telah disita oleh pemerintah atau oleh KPK. Nah, di sebelah paling kanan ini terdapat salah satu tersangka yang sudah ditangkap, namun sampai saat ini proses kejelasannya untuk dipenjara atau tidak itu masih diselidiki lebih lanjut dan juga masih mencari saksi-saksi dan juga bukti-bukti yang lengkap. Jadi KPK belum bisa memutuskan untuk dipenjara atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi terdapat kesimpulan dari kasus korupsi yang terjadi di LPI ini. Nah, sebenarnya banyak sekali kasus-kasus korupsi yang telah terjadi di LPI ini. Apabila kita cari melalui Google, itu banyak sekali kasus-kasus korupsi yang dialami oleh LPI. Namun, kesimpulan dari kasus yang kami simpulkan adalah kasus korupsi di LPI ini merupakan sebuah peringatan bagi seluruh pihak terkait. Pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola di BUMN dan lembaga keuangan lainnya. Nah, selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi. Nah, dengan demikian, diharapkan kasus seperti ini tidak akan terulang kembali di masa depan. Nah, jadi
kesimpulan dari kasus yang kami dapatkan itu bahwasanya oke jadi eh mau ngomong hal, Gas, gas. lu mau ngomong, Ya, ya, ya. boleh boleh. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke. eh untuk penekanan poin dari penyelesaian kasus ini, jadi kasus korupsi dari LPI ini melibatkan penyitaan 44 bidang tanah dan bangunan dari oleh KPK yang merupakan salah satu skandal korupsi terbesar yang mengguncang sektor keuangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini juga nggak hanya berdampak pada reputasi lembaga sebagai lembaga pembiayaan ekspor, tapi juga ditekankan menggarisbawahi tadi pentingnya itu pengawasan terhadap penggunaan dana negara dalam mendukung kegiatan ekspor LPEI sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspor tadi. Nah, seharusnya LPI ini beroperasi dengan prinsip tata kelola yang cukup baik dan sangat transparan. Tapi kasus ini justru mengungkap bahwa terdapat praktik korupsi yang merugikan negara dan menghambat perekonomian sektor ekspor. Dan ini merupakan suatu masalah yang cukup fatal untuk sektor ekspor di Indonesia. Dan modus eh, operandi korupsi ini dalam kasus ini diduga itu melibatkan pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, tersangka ini menyalahgunakan wewenang yang dia miliki dalam proses penyaluran dana. Jadi, dia mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Sehingga penyitaan 44 bidang tanah dan bangunan merupakan bagian dari upaya KPK untuk dapat melacak aset-aset yang diduga diperoleh dari beberapa tersangka ini dengan hasil tindak pidana korupsi yang mereka lakukan. Dan aset-aset tersebut juga akan disita dan dikembalikan kepada negara sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh mereka. Nah, kasus korupsi di LPI ini juga memiliki implikasi yang sangat luas. Jadi nggak hanya bagi sektor ekspor, tapi juga bagi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Kejadian ini bisa memicu penurunan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Nah, khususnya sektor keuangan. Yang selain itu, hmm, karena kasus ini akibatnya juga dapat menghambat akses dari pembiayaan bagi para pelaku usaha ekspor yang membutuhkan dukungan finansial dari lembaga LPI. Namun karena kasus ini, jadi orang-orang yang membutuhkan dukungan finansial untuk melakukan ekspor demi memajukan perekonomian Indonesia, mereka juga menjadi terhambat sehingga domino efeknya menjadi penghambatan perekonomian Indonesia secara wide, namun struktural, namun spesifikasi di bidang ekspor. Nah, untuk mengatasi masalah ini, itu diperlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola di LPI, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi yang telah melakukan tindak korupsi. Kemudian, karena skandal korupsi ini juga menggemparkan dunia keuangan di Indonesia dan ditandai dengan penyitaan aset tadi,
Kejadian ini menjadi bukti nyata kalau betapa krusialnya pengawasan yang ketat dan tata kelola yang bersih dalam mengelola keuangan negara. Walaupun proses hukum masih berjalan, tapi fakta-fakta yang terungkap telah mengungkapkan adanya praktik korupsi yang sangat terstruktur, rapih, dan terorganisir sehingga merugikan keuangan negara dalam jumlah yang cukup besar oleh oknum-oknum pelaku eh, tersangka dari tindak pidana korupsi tadi. Nah, berdasarkan pernyataan juru bicara KPK yang tadi sudah disebutkan, eh, di mana pinjaman baru digunakan untuk melunasi pinjaman sebelumnya dan dana yang digunakan itu untuk fasilitas kredit dan dana ini berasal dari anggaran pendapatan serta belanja negara atau APBN. Nah, KPK ini masih berupaya melacak aset-aset lain yang dimiliki oleh para tersangka agar dapat eh, memulihkan kembali di sini hak negara yang hilang, aset-aset negara yang hilang, eh, kerugian negara yang timbul akibat tindakan pidana korupsi ini. Kemudian KPK juga sudah mengumpulkan cukup banyak saksi dan barang bukti yang kuat untuk mendukung kasus ini. Rencananya juga KPK akan membuka, mengumumkan secara terbuka konstruksi kasus secara lengkap beserta identitas para tersangka. Kemudian nggak cuma merugikan keuangan secara signifikan, keuangan negara secara signifikan. Kasus ini juga merusak citra Indonesia karena ini berhubungan dengan ekspor yang global. Jadi citra Indonesia cukup jatuh di mata dunia sebagai negara yang berkomitmen pertama memberantas korupsi, kemudian eh, apa kepercayaan investor juga akan berkurang, terutama investor asing terhadap investasi di Indonesia itu pasti akan menurun. Kemudian lebih jauh lagi, kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai seberapa efektif pengawasan terhadap badan ekspor dari badan usaha milik negara dan lembaga keuangan terhadap lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia ini. Apakah cukup ketat dan efektif atau eh, lengah secara sistemnya sehingga kasus korupsi ini berjalan cukup rapih, terstruktur, dan tidak dapat terdeteksi oleh badan pengawasan. Hmm, move slide akhir dok. Closing, closing. Oke. Sebagai penutup, kasus ini merupakan suatu peringatan bagi seluruh pihak terkait pentingnya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dan pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola di BUMN dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, diharapkan kasus ini seperti tidak akan terulang kembali di masa depan nanti dan nama Indonesia akan menjadi lebih baik, semakin baik dan merecovery jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat kasus tersebut. Next slide. Nah, mungkin sedikit tambahan dari saya sih. Ini Oke. jadi sejauh ini sebenarnya KPK belum mengumumkan secara detail teman-teman mengenai kasus LPI ini seperti apa. Nah, termasuk identitas tujuh tersangka tadi yang sebenarnya KPK belum secara resmi mengumumkan siapa sih tujuh tersangka tersebut. Namun melansir dari tribunnews.com, tadi saya sudah sebutkan tujuh tersangka tersebut siapa saja. Tapi kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Nah, namun demikian, menurut Tessa tadi, juru bicara KPK, kasus korupsi ini terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan ini bersumber dari APBN. Jadi untuk sementara, penyidik ini menemukan modus tambal sulam. Apa itu tambal sulam? Jadi tambal sulam itu dalam hal peminjaman dan pembayaran kredit pembiayaan di LPI, di mana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya. Itu menurut juru bicara KPK. Kemudian, selain itu, diduga bahwa tersangka dari pihak debitur
itu telah mendapatkan fasilitas kredit dari LPI dengan perusahaan lain miliknya. Nah, penyidik masih terus melakukan penelusuran aset milik para tersangka guna memulihkan nilai kerugian negara akibat dari perkara tersebut. Jadi, KPK ini akan terus mempelajari perkara ini dan sangat memungkinkan menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Itu menurut juru bicara KPK yaitu Tessa. Kemudian, Tessa juga menambahkan bahwasanya KPK juga mengingatkan para pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini. Nah, sekilas penyelidikan mengenai LPI, KPK mengumumkan melakukan pengusutan kasus LPI ini sudah sejak 2003. 2023 dan sudah naik ke tingkat penyidikan. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini presentasi dari kelompok kami, dari saya, Antoni Salu, dan juga Muhammad Faizin Sahal. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum, terima kasih Pak Sparta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf bagi teman-teman juga Pak Sparta apabila terdapat berbagai kekurangan di dalam presentasi kami. Alasan kami memilih PPT ini, alasan kami memilih kasus ini, karena kasus ini sampai sekarang masih belum selesai dan kami penasaran bagaimana penyelidikan lebih lanjutnya seperti apa. Namun sampai tahap akhir bahwasanya untuk 7 tersangka tersebut masih belum ada tindak pidananya. Namun KPK masih melakukan penelusuran terhadap aset-aset dan juga masih mengumpulkan saksi-saksi terhadap kasus ini seperti apa. Dan kemudian KPK juga telah menyita 44 bidang tanah dan bangunan yang dimiliki oleh para tersangka. Jadi di sisi lain, juru bicara KPK juga telah aktif melaporkan kepada para wartawan dalam penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Terima kasih Pak Sparta dan teman-teman sudah mendengarkan. Mungkin itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sparta dan teman-teman.